Pemerintah kembali menyesuaikan harga tes COVID-19 RT-PCR untuk wilayah Jawa Bali turun menjadi Rp275.000 dan di luar wilayah Jawa Bali menjadi Rp300.000. Pemerintah telah melakukan beberapa pertimbangan, diantaranya terdiri dari komponen-komponen jasa pelayanan, SDM, komponen regen dan bahan habis pakai, komponen biaya administrasi, overhead, dan komponen biaya lainnya yang disesuaikan kondisi saat ini. Sebagai bentuk pengawasan di lapangan, Dinas Kesehatan Daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi sesuai kewenangan masing-masing. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menekankan apabila didapati laboratorium yang menetapkan tarif tidak mengikuti ketetapan pemerintah, maka akan dilakukan pembinaan melalui Dinas Kesehatan Kota Kabupaten, bahkan sanksi pencabutan izin operasional. Perlu saya tekankan, hasil pemeriksaan RT-PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1 kali 24 jam dari pengambilan swab pada pemeriksaan RT-PCR, dan apabila terjadi penambahan waktu keluar hasil, maka tidak akan meningkatkan biaya tes PCR. Sebagai bentuk pengawasan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jika terhadap laboratorium yang memakai harga tidak mengikuti ketetapan pemerintah, maka akan dilakukan pembinaan melalui Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Apabila masih tidak mengikuti aturan yang ditetapkan, maka sanksi terakhir adalah penutupan laboratorium dan pencabutan izin operasional. Harga tes PCR yang terlalu mahal dapat merugikan masyarakat, mengingat tes PCR sudah menjadi syarat masyarakat melakukan perjalanan. Wiku menegaskan bahwa hasil pemeriksaan PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi itu dikeluarkan dengan durasi maksimal 1 kali 24 jam dari pengambilan swab. Tim Liputan, Berita 1. Alarm Satgas untuk lab PCR. Akankah pemerintah memberikan sanksi pencabutan izin operasional lab jika kedapatan menaikkan harga tes PCR? Bagaimana bentuk pengawasan di lapangan? Dinas Kesehatan Daerah tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten atau kota. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nastiti, sehat. Sehat, Alhamdulillah. Pak Heri, terhitung atau aturan ini efektif terhitung mulai Rabu tanggal 27 Oktober kemarin ya, sampai hari ini Pak. Apakah sudah ada lab yang terdata tidak mematuhi aturan itu? Ya, tentu saja kami melakukan pemantauan berdasarkan laporan masyarakat, dan karena dalam perkembangan digital yang begitu cepat sekarang, sejumlah laporan bisa diterima dan sejumlah langkah-langkah juga mestinya harus segera dilakukan untuk memastikan bahwa laboratorium yang melakukan tes PCR itu menjalankan operasinya sesuai dengan ketentuan terakhir, di mana harga tes PCR itu Rp275.000 dan di Jawa dan Bali, dan sisanya di luar Jawa Bali adalah Rp300.000. Ini adalah untuk kebutuhan screening ya, biasanya digunakan untuk keperluan perjalanan atau untuk transportasi. Tetapi sebenarnya untuk keperluan tracer ya, untuk kontak erat itu sebenarnya bisa dilakukan secara gratis di instalasi-instalasi laboratorium pemerintah. Maksudnya gimana Pak? Bagi mereka yang mau PCR dalam rangka tracing itu bisa melaporkan diri, bisa mendatangi lab pemerintah gratis? Iya betul. Jadi yang digunakan untuk ini kan untuk screening ya, untuk screening untuk keperluan perjalanan. Selama ini kan pemerintah juga terus meningkatkan 3T ya, testing, tracing, dan treatment ya, kendati tidak banyak saat ini masyarakat yang positif COVID. Jadi kalau proses itunya dilakukan
oleh instalasi atau fasilitas kesehatan pemerintah. Tetapi laboratorium swasta yang melakukan screening untuk keperluan perjalanan itu memang berbayar, seperti itu, Mbak. Tapi selama ini kenyataannya di lapangan di Jakarta saja, Pak. Kita meskipun kita menyadari bahwa kita dalam kontak tracing pasien COVID, tapi selama ini nggak pernah tuh digratiskan. Jadi gimana syarat-syaratnya atau datanya, listnya, laboratorium mana saja misalnya di Jakarta yang menggratiskan dalam rangka kontak tracing untuk PCR? Ya, kalau melalui puskesmas itu bisa dilakukan dan statusnya kontak erat. Selama ini mereka yang 3T ya, yang kemudian di tracing kayak gitu, mendatangi laboratorium swasta ya tentu saja berbayar. Seperti saya juga kalau misalnya ada riwayat kontak erat, tetapi secara mandiri melakukan pemeriksaan tentu saja harus berbayar, seperti itu. Baik, puskesmas bisa ya Pak ya untuk PCR gratis ya? Ya, baik. Puskesmas bisa, selama ini bisa. Baik, kembali ke pertanyaan saya di awal tadi Pak Heri, terhitung dari tanggal 27 Oktober, hari Rabu, minggu lalu sampai per hari ini, apakah sudah ada data, tadi Anda sebutkan dari laporan masyarakat, itu ada berapa banyak lab yang memang belum mematuhi aturan? Ya, ada beberapa lab besar ya yang dilaporkan tetap mengenakan tarif Rp495.000 dan itu oleh Dinas Kesehatan setempat sudah diperingatkan untuk tidak melanjutkan langkah tersebut atau menyesuaikan dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Tentu saja di Dinas Kesehatan memiliki mekanisme tertentu ya untuk memberikan pembinaan sampai kemudian peringatan, kemudian sampai pencabutan izin. Itu ada diatur oleh Kementerian Kesehatan. Jadi rasanya kita ikuti saja dan dalam dunia yang begitu terbuka sekarang tentu akan cepat gitu ya laboratorium yang tidak menjalankan ketentuan ini ketahuan sehingga bisa dilakukan tindak lanjutnya, Mbak. Untuk masa peringatan tadi, diberikan surat peringatan, itu terhitung sampai kapan dari peraturan ini dimulai tanggal 27 Oktober kemarin? Ya, pemantauan ini dilakukan ya karena ini baru awal dan memang sebenarnya kalau kita lihat sebagian besar laboratorium mengikuti ketentuan ini. Bahkan beberapa laboratorium bisa memeriksa dengan harga lebih murah. Mbak Nastiti juga bisa perhatikan sebelum ini diturunkan, harga patokan atasnya diturunkan, beberapa maskapai penerbangan itu bisa bekerja sama dengan laboratorium yang mengenakan tarif pemeriksaan PCR itu hanya Rp250.000. Jadi rasanya sih ini akan semakin bagus ke depannya dan diharapkan ini juga mengurangi beban masyarakat. Tetapi yang perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa kendati tingkat penularan sekarang ini jauh lebih rendah atau sangat rendah, tetapi situasinya masih pandemi, masyarakat harus tetap berhati-hati dan menahan diri untuk bepergian. Ya, bahkan positivity rate kita sudah di bawah 1% terus Pak Heri ya. Itu kabar menggembirakan. Betul. Dan perekonomian juga semakin terlihat, pariwisata juga semakin terlihat, tapi jangan mengabaikan proteksi diri atau prokes. Pak Heri, tadi Anda menyebutkan sebelum ada aturan penurunan harga atau penyeragaman harga untuk Jawa dan Bali ini, ada juga lab yang mematok harga kurang dari Rp275.000 kalau kita bicara Jakarta dan Jawa begitu. Artinya di kemudian hari mungkinkah harga PCR dipatok lebih rendah lagi dari harga sekarang untuk Jawa Rp275.000 dan untuk Bali Rp300.000? Atau mungkinkah nantinya digratiskan sama sekali? Ya, jika melihat perkembangan pada awal-awal pandemi di mana suplai tes PCR ini sangat terbatas dan harganya tinggi, itu terjadi ya. Kita pernah mengalami harga di atas 2 juta, kemudian secara perlahan produsen bisa memenuhi atau menyediakan pasokan yang cukup sehingga harganya semakin turun ke 900.000, kemudian turun lagi bisa diatur hingga 495.000 dan sekarang di 250. Jadi rasanya sih ini bisa terus diturunkan pada suatu masa ya, tetapi kita juga harus lihat juga, harus memastikan dari kualitas dari test pack yang disediakan.
kami juga membandingkan dengan harga-harga tes serupa di sejumlah daerah. Di Eropa di bandaranya itu masih sekitar 2 jutaan. Kemudian di Cina itu rata-rata $20, artinya hampir sama lah dengan yang di Indonesia. Di India memang kabarnya lebih murah. Ini benar-benar harus kita lihat karena masing-masing negara itu berbeda-beda. Sebagian mereka adalah produsennya, sebagian mereka juga memiliki biaya tenaga kerja yang lebih murah juga bisa terjadi. Jadi ada banyak faktor ya yang membentuk komponen harga, tetapi mudah-mudahan jika situasinya makin bagus, supply-nya juga makin baik, kemudian efisiensi bisa dilakukan, harga bisa turun. Untuk sampai gratis rasanya sih tidak susah ya untuk laboratorium swasta karena mereka kan harus menanggung beban tenaga kerja maupun beban bahan pokoknya. Di satu sisi publik juga kemudian bertanya-tanya, Pak Heri, dulu kita sampai 2 juta seperti Anda sebutkan tadi di awal pandemi. Oke, mungkin dari komponen-komponen tadi memang masih impor dan masih susah untuk didapatkan. Kemudian turun lagi menjadi 1,5, 900 ribu, 500 ribuan, terakhir 495. Sebenarnya netnya itu berapa sih Pak Heri? Ya, kita nggak bisa mengeneralisir per tes ya, per tesnya. Ada beberapa bahkan yang sampai sekarang misalnya dengan metodologi TCM yang hasilnya bisa lebih cepat memang itu harga biaya pokoknya aja masih di atas 350.000. Itu yang biasa dilakukan tes di bandara untuk perjalanan internasional. Ini contoh ya yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi memang berbeda-beda tergantung barangnya berasal dari mana, tergantung produsennya dan tentu saja dengan kualitasnya. Baik, kalau tadi standarnya atau harga pokok yang dihitung kemudian 250 atau sampai 300 ribu begitu ya. Bagaimana mungkin kalau kita bicara Jakarta saja itu banyak yang kurang dari 275 atau sekitar 200 ribuan tadi. Ini kan juga kemudian memunculkan concern kita, ini kualitasnya bagaimana, tingkat keamanannya bagaimana, itu kan kita tidak hanya ingin cari murah saja sebenarnya. Jadi Pak Heri, untuk sampai harga yang paling murah, tadi misalnya kita bicara 200 ribuan untuk di Jakarta, apakah ada komponen-komponen atau komponen apa yang dikurang-kurangin dari harga itu sehingga bisa mencapai harga serendah itu? Iya, komponen yang dikurangi mungkin adalah biaya tenaga kesehatan atau biaya pemeriksanya, itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua biaya pokoknya tentu saja kualitasnya yang masuk di Indonesia kan harus mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan dan BPOM ya. Apakah dia bisa digunakan, harus reliability-nya harus dipastikan. Tapi sejauh ini yang masuk di Indonesia tesnya itu memang kualitasnya yang memadai. Kita tentu tidak mau berspekulasi juga dengan kualitas ini. Makanya harga yang 275 sama 300 ribu itu merupakan hasil audit yang dilakukan BPKP dengan memperhitungkan komponen-komponen wajar pembentuk harga tadi. Bukan faktor safety-nya ya Pak, artinya ada lab yang kemudian komplain kita harus mengurangi penggunaan reagennya misalnya harusnya berapa sisi atau berapa mili dikurangin. Kemudian juga ada kemudian memunculkan konsekuensi, ada plafon-plafon yang harus dipotong misalnya prosedur pembuangan limbah itu kan benar-benar yang tidak kita khawatirkan, benar-benar yang kita khawatirkan. Pak Heri sebenarnya pengawasannya seperti apa dari hulu sampai hilirnya? Ya, rasanya ini memang menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa kualitas laboratorium di Indonesia itu memenuhi standar yang ditetapkan kendati dengan harga 275.000 atau 300.000. Saat ini ada 848 laboratorium ya yang terhubung dengan National All Record ya. Jadi yang bisa terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi sehingga pemeriksaan bisa langsung dilihat di sana hasilnya kayak gitu. Jadi rasanya sih akan semakin mudah buat pemerintah untuk melakukan pengawasan dan bahkan jika pun terjadi pelanggaran kualitas maupun pelanggaran penetapan harga, maka pemerintah punya otoritas yang cukup kuat. Misalnya yang disampaikan Kementerian Kesehatan akan menghentikan
operasi laboratorium itu terhubung dengan Peduli Lindungi. Itu tentu akan sangat menyulitkan, karena kalau sampai tidak terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi, maka sebenarnya tes atau screening yang dilakukan oleh konsumen itu juga tidak ada manfaatnya untuk keperluan transportasi misalnya. Baik, artinya penurunan harga tapi jangan sampai menggadaikan kualitas, bahkan sampai mengabaikan keamanan begitu ya. Tadi Pak Heri, saya ingin kembali lagi di harga tes PCR yang lebih murah, bahkan di bawah 275.000, tapi itu hanya terjadi di Jakarta. Di Jawa belum ada yang semurah itu. Apa yang terjadi Pak Heri? Ya, tentu saja ini menyangkut supply ya. Di Jakarta itu begitu banyak laboratorium yang beroperasi, dan pada saat ini dengan situasi penularan yang rendah, mereka jadi bersaing untuk mendapatkan konsumen yang melakukan screening ya, kayak gitu. Jadi itu sangat mungkin terjadi karena persaingan bisa, kemudian juga karena ketersediaan gitu. Tapi di beberapa daerah di Jawa pun itu tidak semua kabupaten kota misalnya memiliki laboratorium PCR, karena kita tahu investasi untuk membuka satu laboratorium PCR itu juga tidak murah. Kita melebar lagi ke luar Jawa, Bali, itu juga situasinya belum sebaik tentu saja di Jawa, Bali. Itu yang terjadi. Makanya kemudian di luar Jawa, Bali itu syarat perjalanan itu tidak menggunakan PCR, tetapi dengan antigen, karena pemerintah mengetahui situasi di sana. Tetapi itu untuk perjalanan yang tidak menuju ke Jawa, Bali. Kalau mereka dari luar Jawa, Bali menuju Jawa, Bali tetap mengikuti ketentuan wajib tes PCR 3 kali 24 jam. Dari Satgas, apakah ada Pak data setelah penurunan atau penyeragaman harga PCR ini kemudian pengguna jadi bertambah, selain yang tadi yang memang menggunakan data PCR itu untuk keperluan pesawat? Ya, testing yang harian yang bisa kita baca dari laporan Satgas sebenarnya sudah cukup tinggi ya, rata-rata di atas 40.000 untuk tes PCR. Tetapi kalau informasi yang kami dapatkan dari Kementerian Perhubungan, sejak kemudian ditentukan tes PCR itu wajib PCR untuk pesawat di Jawa, Bali, sebenarnya tingkat keterisian pesawat atau tingkat kunjungan di sejumlah bandara itu tidak mengalami penurunan yang signifikan. Memang kemudian terjadi sedikit tekanan ya, tetapi tidak sampai lebih dari 5% penurunan penumpang. Tetapi kalau dari testing yang dilakukan dari data harian yang setiap hari diumumkan, itu memang kisarannya antara 40.000 atau 48.000. Jadi sebenarnya itu masih sesuai dengan standar WHO ya, untuk 1 per 1 juta penduduk untuk pemeriksaannya. Baik, apakah nanti dari Satgas akan mengusulkan juga untuk membebaskan syarat perjalanan dengan menggunakan pesawat harus dengan PCR, meskipun harganya kemudian juga masih dimungkinkan akan turun lagi, karena kalau mengacu pada WHO sebenarnya untuk penapisan awal untuk tracing itu antigen sudah sangat cukup. Ya, jadi kita akan lihat tentu saja perkembangannya, Mbak Nastiti. Sekarang ini kita dalam situasi transisi, situasi yang sebenarnya cukup kritis untuk memastikan bahwa penularan yang rendah ini bisa kita pertahankan dalam jangka waktu yang lama, sehingga kita punya ruang untuk melakukan aktivitas. Jangan sampai karena kelonggaran kita atau keteladanan kita justru terjadi peningkatan kasus. Apalagi para epidemiolog memperkirakan ancaman gelombang ketiga itu masih sangat terbuka. Kita berhadapan dengan tahun baru dan Natal yang sepertinya ada agenda lain juga yang harus kita address untuk memastikan mobilitas masyarakat itu bisa dikendalikan dan tentu saja mematuhi protokol kesehatan. Jadi tujuannya tetap membatasi mobilitas warga. Jadi dengan membatasi mobilitas warga supaya gelombang 3 juga tidak segera terjadi atau tidak terjadi yang kita harapkan, justru harga PCR-nya atau syarat PCR-nya yang ditekankan untuk syarat perjalanan untuk naik pesawat, bukan kapasitas pesawatnya yang tetap 50 atau 60%. Tapi jawabannya ditunda dulu Pak Heri, saya ingin dapat penjelasannya nanti usai jeda berikut. Pemirsa, tetap bersama kami.
lanjutkan, saya masih bersama Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pak Heri masih bersama kita ya Pak. Pak, jadi gimana tadi pertimbangannya? Membatasi mobilitas warga, tapi kemudian yang dibatasi atau yang menjadi syarat adalah PCR-nya, bukan pesawatnya yang dikurangi kapasitasnya, tetap 50 atau 60%. Ya, ketentuan pesawat itu memang sekarang sudah 100%, sehingga penting buat kita untuk memastikan semua penumpang itu tidak atau bukan karir dari virus. Nah, golden standard yang kita saat ini miliki adalah tes PCR seperti itu. Jadi ini sebenarnya sudah di beberapa kali dijelaskan kenapa kemudian tes PCR ini menjadi wajib bagi penumpang pesawat terbang, begitu Mbak. Baik, meskipun tidak menutup kemungkinan juga di kemudian hari nanti akan dikurangin lagi ya Pak standar harganya ya? Ya, tentu saja kalau mengenai harga ini kan harus kita mengikuti perkembangan ya, berapa harga yang keekonomiannya juga. Baik. Mungkin makin ke depan investasi pabriknya juga balik sehingga harganya juga bisa ditekan. Baik, Pak Heri, bagi masyarakat yang komplain terkait harga harus kemana Pak? Selain ke lab yang bersangkutan, misalnya masih mendapati hari Minggu kemarin ada lab di Jakarta yang masih mengenakan harga 500.000, 600.000 untuk sekali PCR. Kita akan lapor kemana Pak untuk hal itu? Ya, di Satgas juga bisa. Sekarang paling mudah adalah melalui media sosial, ada di Lawan COVID-19 ID misalnya kalau lewat Instagram, atau kemudian juga pada laporan-laporan ke Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat. Itu akan lebih cepat bisa dilakukan, Mbak. Itu melalui apa Pak? App Peduli Lindungi atau ada posko? Ya, di app Peduli Lindungi juga ada itu ya, fitur untuk kontak di sana, itu juga bisa dilakukan untuk segera mendapatkan respon lebih baik dari adminnya. Baik, tapi direspon ya Pak, jangan hanya melapor saja ya Pak? Iya betul, pasti akan direspon. Baik, Pak Heri, dari Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes kemarin ya, hari Rabu, Prof. Abdul Qadir mengatakan bahwa kalau misalnya memang ada lab yang masih bandel untuk tidak menaati aturan itu, link pada app Peduli Lindungi akan dicabut. Apakah sampai sekarang masih tahap sosialisasi, masih dalam tahap memberikan surat peringatan saja bagi lab yang belum menaati aturan, atau sudah dikenakan sanksi bagi mereka terkait mulai minggu ini? Ya, sejauh ini kita juga harus melakukan pendekatan yang persuasif dulu ya kepada laboratorium yang tetap menggunakan harga di atas ketentuan pemerintah kayak gitu. Tapi kalau kemudian tidak bisa dilakukan, ya tentu saja langkah-langkah yang lebih tegas diterapkan. Jadi kita harus lihat juga posisi laboratorium ini juga penting buat masyarakat, Mbak. Jadi mereka ini kehadiran mereka juga sangat diperlukan. Jadi ini tidak boleh dilupakan juga. Tapi mungkin memang ada beberapa lab yang mungkin dalam tanda kutip sengaja tidak mematuhi, sehingga mereka perlu diperingatkan. Rasanya mereka begitu diperingatkan, mereka akan mengubah diri dan menyesuaikan kayak gitu. Tetapi kalau memang tidak, ya tentu saja sanksinya kan sudah ada mekanisme hukum yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Yang terberat sampai dicabut izinnya begitu ya? Iya betul, dicabut izinnya itu saya rasa sangat berat karena kita tahu investasi di sana juga cukup tinggi. Jadi rasanya tidak ada yang laboratorium mau dicabut izinnya saat ini. Ya, pasti nggak mau. Kemudian Pak, bentuk pengawasannya seperti apa Pak Heri? Ya, bentuk pengawasannya ya tadi kita memastikan satu, masyarakat ini adalah pengawas yang paling efektif ya. Suara konsumen ini adalah suara yang paling efektif untuk menginformasikan pertama kali. Ya tentu saja sosialisasi juga dilakukan dengan laboratorium ini, para pemiliknya, untuk memastikan mereka mematuhi ketentuan ini. Karena sebenarnya kan laboratorium ini sudah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan margin yang bagus sebelumnya. Sekarang kita juga harus berbagi dengan harga yang wajar sehingga masyarakat punya kemampuan untuk mengakses jika dia ada kebutuhan untuk menjalani transportasi melalui udara.
Ini artinya di rumah sakit atau di lab-lab yang keren-keren itu, yang paket-paket gold, paket silver itu udah nggak boleh lagi ya Pak? Meskipun itu sebenarnya ya masih masuk di akal juga kalau harga tes lab PCR-nya misalnya 250.000, tapi sekalian mereka jualan APD atau ada paket makan siangnya atau paket periksa yang lain, itu masih diperbolehkan? Ya, tentu saja itu keperluannya berbeda ya. Kalau ini keperluan minimal dulu untuk standar perjalanan. Jadi kita mengenai waktu juga kita tentukan di surat edaran Dirjen Layanan Kesehatan itu 1 kali 24 jam. Jadi laboratorium itu harus sudah bisa memberikan laporan dalam maksimal 1 kali 24 jam. Kan selama ini ada sejumlah lab yang juga bisa lebih cepat, tentu akan lebih baik bisa menginformasikan hasilnya. Baik. Ya kalau lebih mahal ya harganya kan sudah dipatok di 275.000 kan Mbak? Ya, maksudnya yang biasanya sekarang kan lebih cepat, ada yang setengah hari, kalau dulu 1 kali 24 jam, setengah hari itu mematok yang lebih mahal, itu juga tidak boleh lagi ya Pak? Maksimal 24 jam? Ya boleh, tidak boleh, maksimal 1 kali 24 jam. Baik. Untuk luar kota, untuk luar Jawa dan Bali, kapan akan ada penyesuaian harga juga Pak Heri? Di luar Jawa Bali sudah disesuaikan harganya 300.000 kan. Kalau yang 275 di Jawa Bali. Cuman di luar Jawa Bali itu bukan menjadi kewajiban dari penumpang itu karena masih diizinkan menggunakan tes antigen seperti itu sampai menunggu situasi laboratorium di sana lebih bagus, lebih bisa dites sehingga tentu saja ketentuannya bisa menyesuaikan. Baik, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas dan Penanganan COVID-19 Pak Heri Trianto, selamat pagi, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Sehat-sehat selalu Pak. Selamat pagi, salam sehat Mbak Nastiti. Salam sehat. Informasi lainnya pemirsa masih